17 tahun sejak Michael Jackson meninggal dunia, belum ada yang bisa menggantikan title King of Pop yang jadi warisannya. Nah, 25 Maret 1983, Michael Jackson ngelakuin moonwalk untuk pertama kalinya di depan publik di acara perayaan ulang tahun ke-25 label Motown. Penonton dibikin speechless, tercengang. Bahkan Fred Astaire, seorang dancer legendaris Amerika Serikat, langsung telepon Michael keesokan harinya. Dia bilang, "You're a hell of a mover." Itu bukan pujian biasa, sebuah statement tegas dari orang yang seumur hidupnya mendedikasikan diri untuk koreografi di atas panggung. Michael Jackson bukan cuma penyanyi kondang, dia adalah fenomena. Nah, selama hampir 4 dekade, dia mendefinisikan ulang apa artinya menjadi entertainer. Thriller sampai sekarang masih jadi album terlaris sepanjang sejarah. Konsernya dihadiri jutaan orang di seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal MJ? Bahkan generasi sekarang pasti tahu seenggaknya satu lagu atau gerakan dance ikoniknya. Tapi di balik semua itu, di balik moonwalk, sarung tangan perak, sorak-sorai jutaan fans, ada kisah yang jauh lebih gelap dan jauh lebih kompleks dari yang pernah kita bayangkan. Kisah soal jenius yang kehilangan masa kecilnya, soal industri yang menggerogotinya, soal tuduhan yang menghancurkannya, dan soal pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Siapa sebenarnya Michael Jackson? Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Banyak anak, banyak rezeki. Mungkin itu yang bisa gambarin gimana keluarga Jackson lahir. Gary, Indiana, sebuah kota industri di pinggiran Chicago pada 1958, adalah tempat Joseph Jackson hidup dan membangun keluarga. Seorang pekerja pabrik baja dengan mimpi di dunia musik yang gak tercapai dan punya 9 anak saat itu. Dan dia melihat satu hal di anak-anaknya, bakat. Bakat yang bisa dia kelola dan monetisasi. Michael Joseph Jackson lahir 29 Agustus 1958, anak ketujuh dari 9 bersaudara. Dari usia 5 tahun, dia sudah latihan nyanyi dan dance. Bukan karena mau, tapi karena ayahnya nggak kasih pilihan lain. Joseph Jackson terkenal keras. Dia pernah ngaku di wawancara bahwa dia memukul anak-anaknya saat latihan. Michael dalam berbagai interview cerita soal ketakutan yang dia rasakan setiap kali Joseph masuk ruangan. Tapi hasilnya, Jackson 5 debut di panggung profesional saat Michael baru berusia 8 tahun. Dan hasilnya luar biasa bagus. I Want You Back rilis pada 1969 dan jadi Billboard Hot 100 nomor 1. Michael Jackson baru saja berusia 11 tahun dan dia udah jadi bintang Amerika. Tapi ada harga yang harus dibayar. Dalam sebuah wawancara, Michael pernah bilang, "Saat teman-teman sebayaku lagi main di luar, aku ada di studio rekaman. Saat mereka tidur, aku di atas panggung. Masa kecilku direnggut." Kalimat itu bukan retorika, teman-teman, melainkan luka nyata. Dan luka itu akan membentuk segalanya di masa depan, termasuk hal-hal yang kelak paling kontroversial dari hidup Michael Jackson. 1979, Michael tampil solo dengan album Off the Wall yang meraup sukses besar. Tapi itu baru pemanasan. Thriller rilis pada 1982. Sebuah album legendaris berisi 14 lagu, di mana 7 single masuk top 10. Music video Thriller yang durasinya 14 menit lebih panjang dari kebanyakan short film mengubah industri musik video selamanya. Thriller terjual lebih dari 70 juta kopi di dunia. Angka yang sampai sekarang belum ada yang bisa melewatinya. Michael Jackson bukan lagi penyanyi, dia event. Setiap kali dia muncul di layar, bahkan hanya untuk berjalan kaki, orang-orang menangis, pingsan, dan berteriak histeris. Karya setelahnya terus-menerus pecah rekor demi rekor. Michael dengan cepat menaiki tangga popularitas. Bad pada 1987, Dangerous tahun setelahnya, dan History pada 1989. Di puncak karirnya, Michael Jackson adalah manusia paling terkenal di planet ini. Tapi bersamaan dengan kejayaan itu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya dan di sekelilingnya. Neverland, fantasi Michael Jackson yang ingin ia wujudkan di dunia nyata. Tahun 1988, Michael membeli sebuah rumah besar di Santa Barbara, California. Dia namai Neverland.
terinspirasi dari cerita Peter Pan, tempat di mana anak-anak tidak perlu tumbuh dewasa. Neverland bukan sekedar rumah atau taman bermain. Ini adalah theme park pribadi di mana ada roller coaster, kebun binatang, bioskop, taman bermain. Dan Michael mengundang anak-anak untuk datang bermain. Anak-anak dari keluarga kurang mampu, anak-anak yang sakit, anak-anak yang dia temui dalam berbagai kesempatan. Buat banyak orang, ini indah. Michael sedang memberikan kepada anak-anak lain apa yang dia sendiri tidak pernah punya, masa kecil. Tapi buat sebagian yang lain, ini adalah sesuatu yang memunculkan banyak pertanyaan. Dan disinilah kita harus bicara tentang bagian paling berat dari kisah Michael Jackson. By the way, gue pengen ngajak lo ikutan One Day of Self Upgrade. Ini adalah event offline pertama, Room for Improvement, yang bakal ngajarin lo 3 hal penting dalam hidup: finansial pribadi, kesehatan, dan skill public speaking. Nah, di sini akan ada 3 pakar. Rick Winahananto akan ngajarin lo cara mengatur gaji dan mempersiapkan lo biar masa tua lo nggak miskin dan melarat. Dr. Putri Sakti bakal ngajarin lo biar badan lo nggak gampang melar dan kita nggak gampang jompo. Dan gue sendiri guys akan ngajarin lo biar bisa lebih pede, terstruktur, dan efektif dalam public speaking dan komunikasi, utamanya ketika lo meeting, presentasi, atau pitching ke klien. Acaranya Sabtu 4 Juli di Mangkuluhur Art Hotel Jakarta. Tiket bisa dibeli di description box. Yuk kita lanjutin lagi. Michael sedang di puncak dunia. Dangerous World Tour berjalan sukses. Kemudian satu nama muncul, Jordan Chandler. Bocah 13 tahun yang sudah berteman dekat dengan Michael. Ayahnya, Evan Chandler, menuduh Michael melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Investigasi dibuka oleh kepolisian LA dan Sheriff Santa Barbara. Hasilnya, nggak ada bukti fisik yang ditemukan. Tapi Jordan memberikan deskripsi yang sangat spesifik soal ciri-ciri fisik Michael yang nggak bisa dia ketahui kecuali dia pernah melihatnya langsung. Sebuah detail yang mengguncang tim investigasi. Nah, kasus ini nggak pernah sampai ke pengadilan pidana. Michael memilih jalur settlement, membayar sekitar $23 juta kepada keluarga Chandler dengan syarat mereka nggak akan bersaksi di pengadilan pidana. Keputusan ini jadi 2 mata pisau. Pendukung Michael bilang orang yang benar-benar bersalah nggak akan berani menjalani proses hukum lebih jauh jika tidak terbukti bersalah. Sementara pengkritik bilang orang innocent nggak akan membayar $23 juta untuk diam. Keduanya punya argumen masing-masing. Lalu pada 2003 muncul nama berikutnya, Gavin Arvizo, 13 tahun. Kasus ini berbeda karena sampai ke pengadilan dan menghasilkan 14 dakwaan terhadap Michael Jackson. Setelah proses persidangan yang berlangsung hampir 4 bulan, juri memutuskan Michael tidak bersalah di semua 14 dakwaan. Kemudian pada 2019, dokumenter Living Neverland menampilkan 2 pria dewasa, Wade Robson dan James Safechuck, yang mengaku dilecehkan Michael saat mereka masih anak-anak. Keduanya sebelumnya pernah bersaksi membela Michael, bahkan Robson bersaksi di persidangan 2005 bahwa nggak ada yang terjadi. Argumen mereka untuk perubahan kesaksian adalah butuh bertahun-tahun untuk mengakui trauma tersebut karena secara psikologis mereka belum siap. Argumen para pembela Michael, Robson, dan Safechuck mengajukan gugatan perdata bernilai $400 juta terhadap aset Michael Jackson. Ada motif finansial yang sangat besar di sini. Kebencian yang sesungguhnya nggak pernah terungkap sampai sekarang. Nggak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di Neverland. Tapi guys, kalau kita tarik mundur jauh ke belakang, ada benang merah dalam kehidupan Michael sejak ia kecil hingga dewasa dan membangun Neverland. Masa kecilnya dirampas, lalu menciptakan seorang dewasa yang secara emosional terjebak dalam fase anak-anak. Kontroversi terus mengitari seorang King of Pop yang berada di puncak karir dan belum selesai sampai di situ. Di tengah kontroversi Neverland, ada satu dimensi dari kisah Michael Jackson yang jarang masuk ke pemberitaan mainstream. Bukan tentang moonwalk-nya, bukan tentang Neverland, tapi tentang Michael Jackson sebagai ancaman bisnis dan bagaimana industri merespons ancaman itu. Nah, untuk memahami ini, kita perlu mundur ke 1985. Pada 1985, Michael membeli katalog musik ATV yang di dalamnya termasuk sebagian besar lagu-lagu The Beatles. Nilainya sekitar $47,5 juta atau setara sekitar $700 miliar saat itu. Paul McCartney, vokalis The Beatles, marah besar. Dia dan Michael sebelumnya adalah teman dekat.
Paul bahkan pernah menyarankan Michael untuk berinvestasi di katalog musik, tapi nggak pernah ngebayangin Michael akan membeli katalog yang berisi lagu-lagunya sendiri. Sementara bagi Michael, keputusan itu jenius. Kelak, katalog itu bernilai miliaran dolar. Kepemilikan katalog ini menempatkan Michael dalam posisi yang sangat kuat, sekaligus membuat dia jadi ancaman bagi orang-orang yang berkuasa di industri musik. Tapi keputusan itu juga mengubah posisi Michael di dalam industri secara fundamental. Dia bukan lagi sekedar artis yang dikontrak label, dia adalah pemilik aset dengan kekuatan bisnis yang bisa mengimbangi, bahkan mengancam label tempatnya bernaung, yakni Sony Music. Sony kemudian menyadari bahwa Michael bukan sekedar artis yang hanya peduli pada seninya saja. Mereka nggak memperhitungkan bahwa Michael juga bisa berpikir di level bisnis yang sangat tinggi, dan berpikir di level itu dan dalam dunia hiburan, ini bisa jadi berbahaya. 1993, Michael sedang dalam perjalanan udara. Di atas kertas, kop British Airways Concorde di ketinggian 60.000 kaki, dia menulis sesuatu. Bukan lirik untuk album berikutnya, bukan surat untuk penggemarnya. Dia menulis sebuah puisi buat rakyat Palestina. Lagu itu yang diberi judul Palestine Don't Cry ditulis pada 1993 sebagai komposisi menyerupai puisi dan dimaksudkan untuk masuk ke album History, Past, Present, and Future, Book 1 yang rilis 1995. Liriknya mengekspresikan empati mendalam dan solidaritas terhadap rakyat Palestina, menyoroti perjuangan dan penderitaan mereka sambil menyampaikan pesan harapan dan cinta. Lagu ini nggak pernah melewati tahap penulisan, nggak ada demo, nggak ada sesi studio, nggak ada produksi musik yang pernah dilakukan. Perkembangannya berhenti di tahap manuskrip dan hanya berupa lembaran tulisan tangan yang baru muncul ke publik bertahun-tahun setelahnya. Yang perlu lo ingat, ini bukan terjadi pada 2023 saat isu Palestina jadi pembicaraan global secara masif. Ini 1993. Michael Jackson menulis tentang Palestina saat hampir nggak ada artis mainstream dunia yang berani menyentuh topik itu. Dan lagu itu nggak pernah dirilis, nggak pernah direkam, dikubur di antara dokumen-dokumen pribadinya. Tapi kenapa? Nggak ada penjelasan resmi. Gak ada pernyataan dari Michael soal kenapa lagu itu tidak masuk history. Yang kita tahu hanyalah Palestina dijajah dan dirampas tanahnya oleh Israel udah sejak lama. Lagu itu ditulis di tahun yang penuh gejolak dalam hidupnya dan gak pernah sampai ke telinga publik semasa hidupnya. Disinilah lini masa hidup Michael Jackson menjadi semakin menarik. Perhatikan urutan peristiwa berikut. Awal 1993, Michael menulis Palestine Don't Cry yang ditolak label dan tidak direkam. Agustus 1993, tuduhan pertama pelecehan anak muncul ke publik. Jordan Chandler, 13 tahun, menuduh Michael melakukan tindakan tidak pantas. 1995, History rilis. Di album itu ada lagu They Don't Care About Us, sebuah lagu protes yang paling emosional dari Michael. Lirik aslinya mengandung frasa yang dianggap antisemitik. Michael terpaksa merekamnya ulang setelah tekanan publik dan industri. 2001, album Invincible rilis. Michael ingin melepas single Amal What More Can I Give, lagu yang melibatkan lebih dari 35 artis besar, bertujuan mengumpulkan $50 juta untuk korban serangan 9/11. Ada Beyoncé, Celine Dion, Mariah Carey, Justin Timberlake, semua ada di sana. Meski menggandeng nama-nama terbesar di industri, Sony Music menolak untuk merilis lagu itu pada saat itu. Lagu Amal untuk korban 9/11 ditolak oleh labelnya sendiri. 2002, Michael tampil di kantor pusat Ralph Al Sharpton di Harlem dan menyerang habis industri musik, termasuk Tommy Mottola, CEO Sony saat itu. Nah, di hadapan kerumunan, Michael bilang bahwa industri musik menipu dan mencuri dari artis, terutama artis kulit hitam. Spesifik tentang Mottola, dia berkata, dia kejam, dia rasis, dan dia sangat jahat. Sebelum itu, dalam sebuah aksi protes di London, Michael naik bus bertingkat bersama para fans memegang poster bertuliskan Sony Kills Music. 2003, wawancara Martin Bashir ditayangkan. Ini adalah wawancara di mana Michael terlihat menggandeng tangan seorang anak laki-laki dan berbicara tentang sharing his bed dengan anak-anak. Wawancara yang menjadi pemicu langsung tuduhan kedua dari Gavin Arvizo. Konspirasi atau kebetulan? Inilah yang perlu lo pertimbangkan, guys. Kalau lo perhatiin urutan kejadiannya, terlalu gampang untuk disimpulkan sebagai sebuah kebetulan. Belakangan, ada narasi yang beredar.
sebuah teori yang mengungkapkan tentang dugaan Michael Jackson yang ditekan dan dibunuh oleh industri. Teori ini beredar sejak eskalasi konflik Gaza 2023-2024 yang menghubungkan semua titik-titik ini menjadi satu narasi bahwa Michael Jackson secara sistematis dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan dalam industri hiburan karena dia terlalu vokal, terlalu independen secara finansial, dan berpotensi terlalu berpengaruh jika dia mulai menggunakan platformnya untuk isu-isu yang tidak nyaman bagi pihak-pihak tertentu. Narasi ini bahkan kadang diperpanjang hingga kematiannya, bahwa Michael nggak sekedar meninggal karena kelalaian dokter, tapi bahwa ada tangan-tangan yang sengaja mengarahkan ke situasi tersebut. Di antara semua yang gagal dirilis, ada satu lagu yang berhasil keluar, They Don't Care About Us, track dari album History 1995. Lagu itu mungkin adalah pernyataan politik paling eksplisit yang pernah Michael buat. Protes terhadap sistem, terhadap media, terhadap kekuatan yang dia rasakan terus menghantamnya. Ironisnya, ini lagu yang berhasil lolos dari semua tekanan dan dia memasukkannya ke album yang sama di mana Palestine Don't Cry nggak bisa masuk. Tapi satu hal yang jelas, Michael Jackson bukan sekedar entertainer yang hanya peduli pada koreografi dan kostum. Dia adalah manusia yang punya pandangan politik, punya simpati yang melampaui batas industri, dan punya keberanian untuk mengungkapkannya. Bahkan ketika lingkungannya semakin menyempitkan ruang untuk itu. 2009, Michael Jackson berencana ngelakuin comeback besar, konser This Is It di London dengan 50 pertunjukan yang tiketnya terjual habis dalam hitungan jam. Tapi di balik persiapan konser itu ada masalah yang serius. Michael mengalami insomnia parah. Untuk bisa tidur, dia bergantung pada propofol, obat bius yang digunakan buat anestesi operasi, bukan untuk tidur di rumah. Dokter pribadinya, Conrad Murray, meresepkan propofol kepada Michael setiap malam, bukan di rumah sakit, tapi untuk di kamar tidur tanpa peralatan monitoring yang memadai. Bahkan sebelum meninggal, Michael sempat menelpon seseorang dan menceritakan ketakutannya bahwa dia sedang ditarget karena musik dan sikap vokalnya. But I don't know what to do. I don't even care. My life nearby. I just want to be okay. 25 Juni 2009, Michael Jackson tidak bangun untuk selamanya. Koroner Los Angeles menyimpulkan kematiannya sebagai acute propofol intoxication, keracunan propofol parah. Conrad Murray diadili dan dinyatakan bersalah atas kejahatan yang tidak disengaja. Dia dihukum 4 tahun penjara dan bebas setelah hampir 2 tahun menjalani masa hukuman. Michael Jackson meninggal dalam usia 50 tahun, beberapa minggu sebelum konser yang seharusnya jadi pembuktian terakhir bahwa dia masih the King of Pop. Dan dunia berduka dengan cara yang jarang terjadi untuk siapapun, bahkan banyak orang yang baru mengenal dan menjadikannya idola setelah Michael meninggalkan dunia untuk selamanya. Sebelum nyelesain kisah ini, gue mau ngajak lo mikir sebentar guys. Bukan tentang Michael Jackson, tapi tentang kita sebagai penikmat dunia hiburan. Karena di kisah ini, kita bukan sekedar penonton yang netral. Kita mungkin juga ikut andil membangun Michael Jackson atau seorang bintang lainnya untuk menjadi sesuatu yang tidak manusiawi. Kita yang memuja dia seperti dewa, menuntut dia sempurna di setiap penampilan, dan lupa bahwa di balik sarung tangan perak dan juga moonwalk historis itu, ada manusia yang punya luka, punya ketakutan, punya kebutuhan yang tidak pernah terpenuhi sejak dia berusia 5 tahun. Dan ketika ketidaksempurnaan mulai muncul, kita yang paling cepat berbalik arah menyerang seorang idola. Media yang dulu menjualnya sebagai King of Pop adalah media yang sama yang kemudian menjual headline tentang kegilaannya, tentang hidupnya, tentang tuduhan-tuduhan itu. Karena semua itu laku. Karena kita klik, karena kita beli majalahnya, karena kita tonton beritanya. Kita adalah pasar yang menciptakan siklus ini. Michael Jackson mengajarkan kita bahwa ketenaran bukan perlindungan, bahwa industri hiburan tidak punya loyalitas, hanya kepentingan, dan bahwa kita sebagai penonton punya peran dalam sistem itu, mau kita akui atau enggak. Mungkin cara terbaik untuk menghormati seseorang yang kompleks seperti Michael adalah dengan tidak menyederhanakannya, tidak memilih antara dia monster atau martir, tapi melihatnya apa adanya. Manusia yang luar biasa berbakat, yang tumbuh dalam sistem yang mengkonsumsinya atau menggerogotinya, dan yang meninggal sebelum sempat damai dengan hidupnya sendiri.
dan juga orang yang memperjuangkan hak hidup orang lain. Ini bukan kisah tentang dia aja, ini tentang kita semua. Kalau lo suka konten kayak gini, klik like, subscribe, dan komen di bawah. Menurut lo, gimana cara yang paling tepat untuk mengingat seorang Michael Jackson? Komen di kolom komentar ya. Bye-bye.